masih bersama kami dalam program Coffee Morning RDK dan masih membahas mengenai kelurahan dan perlurah dalam masyarakat. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, bagaimana sih ketiga lurah ini mempertahankan potensi atau keunggulan dari yang sudah mereka sebutkan tadi? Baik, Pak Ibnu Roji, tadi ada berbagai keunggulan yang disebutkan ya. Baik. Nah, itu tentunya ada terdampak dengan adanya pandemi kurang lebih selama 2 tahun ini. Iya. Dan ke depan bagaimana sih mempertahankan keunggulan-keunggulan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Yuli terhadap kami memberikan kesempatan kepada kami. Kalau di Kelurahan Air Raja itu sendiri, untuk mempertahankan nilai ekonomi, bukan arti kata bagaimana ekonomi ini bertahan. Kita tak usah muluk-muluk ke depannya seperti apa, bertahan aja sudah bersyukur. Arti kata begini, untuk mempertahankan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Tanjung Pinang pada umumnya, khususnya di Kelurahan Air Raja, kami itu memberi kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan usaha. Kami bantu. Kami bantu. Kalau ada masalah di administrasi, kami sebagai sektor kelurahan pelayanan akan memberikan dan memudahkan urusan administrasi. Kalau nyangkutnya di permasalahan modal, kami ada BKM. Kami data, ya, Badan Kesejahteraan Masyarakat itu fungsinya banyak, yaitu membantu pelaku-pelaku usaha. Mereka membentuk kelompok-kelompok dan dibantu. Punya misalnya untuk termin pertama dapat bantuan sekian, ya, biasanya 5 juta. Naik nanti kalau setorannya lancar naik 10, naik sampai dengan 25 juta. Semacam bantuan. Dia itu ada tim, ya, ada faskelnya, ada pendamping kelurahannya. Jadi BKM dia terdiri dari orang-orang kita sendiri, kelurahan itu sendiri di dalamnya. Kemudian ada KSM, ya kan. Kemudian kita mempertahankan ekonomi itu dengan bantuan seperti itu. Oke, itu apakah hanya di kelurahan Bapak saja? Semuanya ada di kelurahan Penyengat, ada di kelurahan Batu Sembilan ada. Ini kan program pemerintah menyeluruh. Jadi kami itu nggak muluk-muluk. Jadi arti kata yang penting tepat sasaran. Tepat sasaran, arti kata keinginan wali kota itu ekonomi masyarakat ini tepat sasaran. Dalam hal apapun, gitu kan. Baik itu dalam pembagian sembako, baik itu dalam pembagian bantuan-bantuan, itu wali kota sangat antusias sekali pada masyarakat saat ini. Dari lurahnya harus update nih tiap hari mengenai masyarakatnya. Nah, ya itu kami justru itu bekerja sama dengan semua pihak, khususnya di RT RW. Mereka tentunya tahu kondisi yang ada di masyarakatnya dan warganya. Jadi kira-kira ada yang perlu kita bantu, ya, wajib kita harus laksanakan, dan tugas ini tugas mulia sebenarnya. Jadi untuk menekan angka pengangguran, kemudian menekan angka kemiskinan, itu semua kita coba upayakan. Kita duduk bersama dengan forum, kemudian kita bicarakan. Saya sampai mengumpulkan semua pihak. Ini ada kegiatan di kelurahan kita yang bersifatnya memajukan, memberdayakan masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, tapi kita hanya modalnya satu koordinasi, kedua kejujuran. Jadi ya kejujuran itu penting, karena kita tidak seperti pinjam-pinjaman yang berdampak bunga. Ini benar-benar membantu perekonomian masyarakat. Ya, jadi kita buat beberapa kelompok, kemudian diverifikasi oleh tim, yaitu dalam hal ini BKM, kemudian diverifikasi, kemudian diajukan proposalnya, disetujui oleh Faskel, turunlah dana itu. Nah, begitu. Dan tiap bulannya harus dibayar. Dan itu tidak membebankan dan tidak memberatkan. Kami sebagai pengawas di kelurahan, yaitu saya sebagai, kalau di situ tim itu saya sebagai badan pengawas. Jadi saya mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan di BKM dan KSM. Kalau KSM beda lagi. Dia menyusur pembangunan. Berapa titik yang dilaksanakan? Misalnya 10 titik. Kalau kelurahan kami barusan selesai ini ada 10 titik dari 12 titik. Itu
jalan, di drainase, kemudian di pembangunan kecil seperti pos kamling bisa juga. Oke, baik Pak. Nah, itulah salah satu nilai usaha kita, nilai tambah kita untuk memajukan dan mempertahankan ekonomi yang ada di kelurahan kita sendiri. Itu ya, untuk mempertahankan ekonomi Iya, di benar. satu masyarakat di kelurahan itu. Mudah-mudahan Allah Jadi memang benar-benar memberikan dijalankan keberkahan. dan melakukan koordinasi bersama RT RW. Iya, asal gini, asalkan pelaku usaha ini mau jujur gitu. Oke, baik Pak. Ya, jadi ketika kita daftarkan UMKM, ditanya sudah pernah daftar. Kalau sudah katakan sudah, kalau belum katakan belum. Jadi ada yang kita terjadi di lapangan, realnya begini. Kita tanya, Ibu, Bapak sudah daftar UMKM-nya? Belum katanya. Setelah kita daftar, Tapi kan data itu ada Pak, dan kita bisa buka data nah kembali iya, kan? benar. Begitu kita masukkan ke sistem, valid ya. Oke. Nah, jadi ini yang membuat kita di lapangan itu agak sedikit lama. Kadang-kadang Iya, UMKM saya itu ada gitu ya? kurang lebih UMKM saya itu kurang lebih 400 lebih. Tapi yang aktif itu hanya kurang lebih di bawah 100. Baik Pak, oke. Nah, untuk Kelurahan Penyengat, selain tadi menyebutkan seperti kelompok sadar wisata atau Polarwis yang terus melakukan inovasi untuk mempertahankan 8 paket yang ditawarkan tadi ya, 8 paket wisata yang ditawarkan. Tapi kan juga masyarakat di Penyengat tidak dipungkiri mengeluh misalnya seperti wah, jualan saya kurang laku nih, berdampak pandemi dan sebagainya. Nah, ke depan untuk menghilangkan keluhan-keluhan seperti itu gimana sih Pak? Iya, terima kasih Mbak Yuli. Jadi mempertahankan ini adalah sesuatu yang sangat sulit sekali sebenarnya dilakukan. Namun sangat mungkin untuk dilakukan. Terkait dengan pariwisata, karena potensi daripada Kelurahan Penyengat ini adalah potensinya adalah pariwisata. Memang untuk mempertahankan pariwisata ini melibatkan semua pihak, tidak hanya di kelurahan saja, namun dinas ataupun OPD terkait mempunyai peranan penting, baik pemerintah maupun swasta. Kemudian hal yang paling terpenting adalah kelembagaannya. Yang saya sampaikan tadi adalah kelembagaannya seperti Pok Darwis, kemudian pelaku-pelaku UMKM, termasuk kelembagaan yang diatur oleh peraturan yang disampaikan oleh sahabat saya 2 lurah tadi, RT RW, ada LPM, ada Karang Taruna, Posyandu, PKK, dan organisasi-organisasi lain yang ada di lingkungan kelurahan itu. Jadi artinya untuk mempertahankan ini, semua kelembagaan ini harus satu visi dan satu misi. Apa visi dan misinya adalah memajukan dunia pariwisata, khususnya sesuai dengan potensi yang ada tadi. Hal ini terkait dengan memajukan potensi pariwisata adalah yang paling penting. Yang pertama, membuat orang merasa nyaman ketika dia berkunjung. Karena tamu apabila dia berkunjung merasa nyaman, dia akan cerita ke orang-orang lain. Oh, enak datang ke Penyengat, datang lagi yuk. Nah, gitu. Jadi itu marketingnya, pemasarannya, promosinya harus luar biasa. Karena pariwisata tidak akan hidup kalau tidak ada yang berkunjung. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah kebutuhan dasar, karena ini di kelurahan, kebutuhan dasar daripada masyarakat harus terpenuhi sebelum memenuhi kebutuhan pariwisata. Kita berbicara tentang pariwisata, kita harus memperhatikan juga tentang kebutuhan air bersih, terutama di Penyengat ini dulu dikenal dengan nama Freshwater Island atau Pulau Air Tawar. Orang mengambil persediaan air di Pulau Penyengat itu, walaupun dia dikelilingi oleh laut, banyak persediaan air. Tetapi kita tidak pungkiri juga di saat-saat tertentu di musim kemarau, Penyengat juga kekurangan air. Nah, pemerintah hadir di situ dengan diadakan program SWRO. Jadi ada river osmosis, program air laut menjadi air tawar. Dan alhamdulillah tahun ini Ibu Wali Kota sudah melalui dinas terkait, dinas PU sudah menyambung sekitar 100 sambungan rumah. Dan insya Allah tahun depan akan ada 600 sambungan rumah lagi. Dan
Kalau tersambung 600 lagi sambungan rumah, artinya permasalahan air di Kelurahan Penyengat selesai. Artinya kebutuhan dasar terpenuhi. Yang kedua adalah sampah. Sampah bukan hanya masalah Kelurahan Penyengat, masalah dunia. Ya. Kalau kita berkunjung ke destinasi wisata, tetap yang pertama tamu lihat kebersihannya. Karena Dan kenyamanan. iya, kenyamanan. Dan ketika kita berbicara tentang daerah yang dikelilingi oleh laut, sampah itu ada dua kemungkinan. Satu, sampah yang datang dari pulau itu. Kedua, sampah yang datang dari luar pulau. Jadi ketika kita membersihkan sampah pagi, sore datang lagi sampahnya. Namanya di laut ya Pak? Iya, namanya di laut. Oleh karena itu, dinas terkait juga yang memegang bukan kelurahan. Jadi melalui koordinasi yang dilaporkan oleh kelurahan ke dinas terkait, maka dinas terkait men-standby-kan. Jadi mensiagakan petugasnya untuk standby di pintu masuk maupun pintu keluar yang ada di Pulau Penyengat, sehingga sampah yang ada langsung ada bersih. Apa tujuannya? Untuk image-nya. Datang ke Penyengat itu bersih. Datang ke Penyengat itu airnya mudah gitu loh. Ekstra juga nih. Oh, luar biasa. Apa ya, cara untuk mempertahankan. Iya, mempertahankan itu luar biasa. Ya, dan bahkan saya mungkin di kelurahan lain juga membuat program bank sampah. Di Kelurahan Penyengat kita launching namanya bank sampah punya kita. Saya launching waktu itu. Kita buat bank sampah punya kita. Jadi masyarakat bisa menjual bank sampah, kita kasih buku nasabah, buku bank sampah ke masyarakat, terutama adik-adik kita generasi muda, mereka bisa menabung sampah. Berarti program bank sampah itu juga untuk mengurangi sampah. Jadi itu hal yang terpenting, mempertahankan. Jadi memang sinergitas kuncinya. Sinergitas semua pihak untuk mempertahankan potensi yang ada ini diperlukan, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, makhluk sosial, dan ketika kita mempunyai komitmen dan keinginan yang kuat, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Baik. Nah, Pak Edi sebagai lurah Batu 9, seperti yang disampaikan tadi potensinya ada Kampung Canggu salah satunya, kemudian pertanian juga. Nah, direncanakan akan ada wisata mangrove ya. Nah, itu ke depan gimana sih Pak dari rencana itu? Pada intinya yang kami sebutkan tadi, antara pemerintah, swasta, masyarakat itu harus bersinergi. Kenapa? Saling mendukung. Masyarakat mendukung pemerintah dalam menjalankan satu roda pemerintah. Begitu juga dengan swasta. Begitu juga dengan pemerintah memberi satu produk pelayanan kepada swasta dan masyarakat. Dalam proses, kalau swasta tentu berkaitan dengan ekonomis. Begitu juga dengan masyarakat, memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam proses untuk pembangunan potensi wisata mangrove, kami kemarin berwawancara dengan tokoh masyarakat, dengan yang pemilik lahan di sekitar mangrove, punya potensi yang luar biasa. Oleh karena itu kami mengajak kelompok sadar wisata Pokdarwis Kelurahan Batu 9 berkunjung ke wisata mangrove tersebut. Di sana melihat dan mengamati, ini adalah aset yang harus kita promosikan ya, untuk ke depan, supaya masyarakat Kota Tanjung Pinang itu tidak melihat saja wisata ini, tetapi ada wisata mangrove, wisata permainan. Jadi bagaimanapun kita kelurahan memanage mindset masyarakat itu supaya bisa berubah ke arah yang lebih maju, lebih bagaimana mereka itu mengembangkan satu wilayahnya yang potensi yang belum ada menjadi ada. Salah satunya wisata mangrove dan wisata-wisata edukasi yang lainnya. Pada intinya sinkronisasi itu sudah berjalan. Sudah berjalan kepada semua pihak. Tinggal kita menunggu wait and see saja. Mohon dukungan kepada pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang, provinsi, dan pemerintah pusat, dan kepada masyarakat dan kepada para pengusaha swasta dalam hal ini
untuk bersama-sama mengembangkan wilayah Kelurahan Batu Sembilan. Bukan kita, siapa lagi? Berarti memang mengajak masyarakat untuk menjaga potensi yang sudah ada ya, untuk mempertahankan hal tersebut. Baik, pemirsa di mana saja Anda berada, Anda masih menyaksikan program Coffee Morning bersama RDK untuk pagi hari ini, di mana tadi sudah membahas bersama mengenai kelurahan dan peran lurah dalam masyarakat. Dengan kesimpulan, komunikasi dan kejujuran adalah hal yang utama dalam suatu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat terendah maupun pemerintah di tingkat yang paling tinggi bersama masyarakat sekitar, karena dari masyarakat juga untuk masyarakat mempertahankan itu semua. Baik, dalam program ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Semoga panjang umur, nanti dapat Terima kasih. lagi, Terima kasih kembali Mbak Yuli. Kami tunggu kepenyengat ya. Baik, dan Kami juga tunggu di kebun kami ya. luar biasa. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor tetap kami, Sanford, air minum dalam kemasan, diolah langsung dari Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan, dengan tagline Anda adalah apa yang Anda minum. Kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Tetap menyaksikan program Coffee Morning bersama RDK setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.